Hello, Pak Kutum. Apa kabar? Hope to see you soon. I cannot wait to play for the national team of Indonesia. Kita Garuda. Sampai kirim pesan ke Iwan Bule, Saint Patinama tak sabar bela timnas Indonesia. Kabar naturalisasi pemain keturunan Saint Patinama terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Terbaru pemain kelahiran Belanda tersebut diketahui sedang menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dilansir dari video yang diunggah Iwan Bule melalui Instagram pribadinya, Saint Patinama berharap bisa segera membela merah putih. Halo Pak Ketum, apa kabar? Semoga saya bisa segera bertemu dengan Anda. Saya tidak sabar bermain untuk timnas Indonesia. Kita Garuda, ucap Patinama dalam video tersebut. Sebagai informasi, proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda itu sudah ada di tahap pembahasan DPR RI. Iwan Bule menyampaikan rapat antara PSSI, Kemenpora, dan Komisi 10 DPR akan digelar pada hari ini. Iwan Bule menilai antusiasme warga Indonesia menyambut Saint sangatlah besar. Dia berharap proses naturalisasi pemain 24 tahun itu berjalan lancar. Saint Patinama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF yang berlangsung mulai akhir Desember mendatang. Selain itu, kehadiran 3 pemain tersebut juga diharapkan bisa meningkatkan kekuatan timnas Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia tahun depan. Wonderkid Timnas U20 yang berpeluang tampil di Piala AFF 2022. Pertama, Muhammad Ferrari. Ferrari menjadi nama selanjutnya yang pantas mentas di Piala AFF 2022. Kapten Timnas U20 ini bahkan sudah mendapatkan caps perdana saat diturunkan pada laga kontra Curaçao akhir September lalu. Menembus timnas Indonesia jelas bukanlah perkara mudah, mengingat masih ada nama-nama seperti Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, hingga Elkan Bagot untuk menghuni lini belakang. Kedua, Marcelino Ferdinand. Pemain Persebaya Surabaya tersebut merupakan satu di antara bakat terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Sintayong juga menyadari potensi besar dari pemain berusia 18 tahun itu. Hanya saja dia tidak terburu-buru memplotnya sebagai pemain utama saat berada di timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, satu slot sepertinya sudah pasti jatuh di tangannya. Apalagi dia juga sudah cukup sering masuk timnas Indonesia dalam beberapa laga. Ketiga, Robby Darwish. STY sudah lama dikenal menyukai pemain yang memiliki kemampuan bermain di banyak posisi. Alfeandra Dewangga dan Rahmat Irianto merupakan beberapa pemain favoritnya di timnas Indonesia. Di skuad Garuda Nusantara, sosok tersebut ada pada diri Robby Darwish. Pemain Persib Bandung tersebut bahkan bisa dimainkan dalam 3 peran berbeda, yakni bek tengah, gelandang bertahan, hingga wingback kanan. Hal lain yang menjadi kelebihannya adalah kemampuan lemparan bola yang sangat jauh. Dia bisa bergantian dengan Pratama Arhan, menimbulkan kepanikan di barisan belakang lawan dan situasi lemparan ke dalam di sepertiga akhir lapangan. Tingkat stamina pemain, Timnas U20 kembali digembleng latihan fisik. Usai melakoni beberapa laga uji coba, Timnas U20 Indonesia kembali mendapatkan porsi latihan dalam rangkaian pemusatan latihan di Turki. Sebagaimana diketahui, TC kali ini dijadikan sebagai persiapan Ronaldo Kuateh dan kolega untuk menghadapi 2 ajang bergengsi di tahun depan, yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023.
Sejak Minggu 6 November, latihan punggawa Garuda Nusantara difokuskan untuk meningkatkan fisik para pemain. Latihan fisik tersebut dimulai dengan pemanasan, lari-lari kecil, dan intensitas latihan terus ditingkatkan. Para pemain pun dituntut dapat berlari secepat mungkin di atas pasir pantai dan berlari dengan menggendong rekan setim. Marcelino dan kawan-kawan tampak begitu kelelahan menjalani latihan tersebut. Namun metode itu harus dijalani agar mendapatkan manfaat setelah TC. Kabarnya TC di Turki akan diperpanjang sampai dengan 15 November 2022. Padahal sebelumnya TC di Turki direncanakan hanya sampai 5 November sebelum berpindah lokasi latihan di Spanyol. Namun masalah visa menjadi penyebab utama pasukan Sintayong masih berada di negara yang gagal lolos ke Piala Dunia Qatar tersebut.